Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lintas Arwah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah berjudul Warung Sate Mbah Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Lalu seperti apa kisah yang terjadi di balik warung sate milik Mbah Gendis? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maret 2023 menjadi pertama kalinya aku kembali ke Sumbermulyo setelah 3 tahun tinggal di Surabaya. Sore itu aku duduk di depan rumah sambil memandangi jalan desa yang hampir tidak berubah sejak aku pergi. Hanya beberapa rumah yang sudah dicat ulang dan warung-warung kecil yang tampak lebih ramai daripada dulu. Angin membawa bau rumput, daun, dan masakan dari dapur tetangga membuatku merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang setiap sore bermain di jalan bersama Dini. "Rania, kamu pulang kapan?" Suara Bu Sumirah terdengar dari depan pagar. Aku langsung bangkit dan tersenyum ketika melihat tetangga sebelah rumah itu berjalan membawa keranjang belanja. "Kemarin sore, Bu. Bu Sumirah mau kemana?" Tanyaku sambil membuka pagar, agar ia tidak perlu berhenti di luar. "Ini, mau ke warung sate Mbah Gendis. Satenya enak banget, Ran. Kamu cobain deh," jawab Bu Sumirah dengan wajah antusias. Aku mengernyit karena nama itu mengingatkanku pada seorang nenek yang dulu tinggal sendirian di ujung desa. "Loh, sekarang Mbah Gendis jualan sate?" Tanyaku dan Bu Sumirah langsung mengangguk. "Iya, sudah 3 bulan, rame terus. Apalagi sate kambingnya. Katanya pakai bumbu rahasia turun-temurun." "Nanti aku cobain sama ibu," kataku sambil tersenyum. Bu Sumirah mengangkat keranjangnya sedikit dan berkata, "Ya wis, kalau begitu saya duluan, Ran. Takut keburu rame." Aku mengangguk dan membiarkannya berjalan menuju ujung jalan, sementara pikiranku mulai dipenuhi rasa penasaran tentang warung sate yang baru pertama kali kudengar itu. Aku segera masuk ke rumah dan menemukan ibu sedang merapikan meja makan. "Bu, katanya sate Mbah Gendis enak ya? Ibu sudah pernah coba?" Aku tanya sambil menarik kursi. Ibu menggeleng dan tetap sibuk menyusun piring. "Belum, Du. Katanya memang rame. Tapi kamu tahu sendiri, ibu lebih suka masakan sendiri." Aku langsung tertawa kecil sebelum berkata, "Kesana yuk, Bu. Aku kangen makan sate." "Ya wis, nanti saja. Sekarang ibu masih harus menyiapkan acara pengajian besok," jawab ibu tanpa menoleh. Aku mendengus pelan. Ibu selalu begitu. Kalau diajak pergi susah banget. Ibu hanya tertawa melihatku yang mulai cemberut. Sementara aku akhirnya masuk ke kamar dan mengambil ponsel untuk menghubungi Dini. "Halo Dini, kamu di rumah?" Tanyaku begitu telepon tersambung. "Iya, di rumah. Ada apa, Ran?" jawab Dini dari seberang. "Nyobain sate Mbah Gendis yuk, katanya enak banget." "Loh, kamu sudah pulang ternyata." "Ya sudah, aku siap-siap dulu. Nanti aku jemput." Aku menutup telepon lalu mengganti pakaian. Tidak lama kemudian, Dini datang dengan sepeda motor metiknya dan berhenti di depan rumah. "Kamu ini pulang gak ngomong-ngomong," katanya sambil melepas helm. Aku tertawa dan menjawab, "Aku juga baru kemarin sampai. Lagi pula aku dapat cuti 2 minggu. Jadi daripada di Surabaya terus, mending pulang kampung." "Cuma 2 minggu?" Dini mengangkat alis. "Iya, di kantor lagi sepi proyek, makanya dapat cuti agak panjang." Aku mengambil helm dari tangannya dan segera memakainya. "Sudah, ayo, sebelum satenya habis." Dini tertawa sambil menyalakan motor dan kami pun meninggalkan rumah dengan tujuan sederhana, mencicipi sate kambing yang sejak tadi dibicarakan orang-orang desa. Warung Mbah Gendis ternyata memang ramai ketika aku dan Dini tiba. Beberapa orang duduk di bangku panjang, sementara sebagian lainnya berdiri menunggu pesanan dibungkus. Dari tempat kami turun, bau sate kambing yang dibakar di atas bara langsung memenuhi udara dan membuat perutku terasa lapar lagi, meskipun sebelumnya sudah makan camilan. "Pantas saja ramai," kata Dini sambil melepas helm. Aku mengangguk dan ikut memperhatikan gerobak di depan rumah. Mbah Gendis berdiri di belakangnya. Rambut putihnya disanggul sederhana,
Tangannya cekatan membolak-balik tusukan sate. "Ayo, kita pesan dulu sebelum habis," kataku sambil menarik tangan Dini mendekati gerobak. "Bah, masih ada sate kambing?" tanyaku. Mbah Gendis menoleh dan langsung tersenyum ketika melihatku. Rania, pulang kapan kamu, Nduk?" tanyanya ramah. "Kemarin, Mbah, aku sama Gini mau makan di sini." Mbah Gendis membuka penutup wadah daging dan berkata, "Masih ada kok, kebetulan tinggal 20 tusuk." "Wah, untung belum habis," kataku sambil tertawa. "Makan di sini saja, Bah, 20 tusuk sama es teh manis 2. Mbah Gendis mengangguk lalu kembali sibuk menyiapkan pesanan. Dini menarikku ke bangku kosong dan berbisik, "Aku baru tahu kalau Mbah Gendis jualan. Kirain dia cuma tinggal di ujung desa." "Makanya jangan cuma sibuk kerja," jawabku sambil tertawa. "Aku yang baru pulang saja sudah tahu." Dini mencubit lenganku kecil. "Aku memang sibuk, Ran. Kamu enak bisa pulang sekarang." Kami bertawa bersama sampai Mbah Gendis datang membawa 2 piring sate kambing, lontong, bumbu kacang, dan es teh manis. "Ini pesanannya, monggo dinikmati," kata Mbah Gendis sambil meletakkan piring di depan kami. Aku langsung mengambil 1 tusuk sate dan menggigitnya. Dagingnya empuk, bumbunya terasa manis dan gurih, dengan sedikit rasa pedas yang membuatku spontan mengangguk. "Bah, ini enak banget," pujiku. Dan Dini langsung ikut menyahut. "Bener, Mbah, ini wajib masuk daftar langganan." Mbah Gendis tersenyum lebar. "Kalau cocok, besok-besok datang lagi." Aku mengangguk sambil terus menikmati sate. "Kalau pulang kampung lagi, pasti aku mampir." Dini bahkan sudah mulai menghitung kapan kami bisa makan lagi. Sampai tanpa terasa seluruh sate di piring kami habis. Ketika hendak membayar, aku mengambil dompet dari tas. "Mbah, semuanya berapa?" tanyaku. Mbah Gendis malah menggeleng dan berkata, "Sudah, buat kalian gratis saja. Hitung-hitung pelanggan pertama yang datang dan makan sampai habis." Dini langsung tertawa senang, tetapi aku justru menggeleng. "Enggak, Mbah, aku bayar saja." "Kenapa, Nduk? Mbah kasih gratis kok," kata Mbah Gendis. Aku tersenyum dan tetap mengeluarkan uang. "Enggak enak, Mbah. Ibu bisa marah kalau tahu aku makan gratis." Dini menyenggol lenganku. "Kamu ini aneh, dikasih gratis malah ditolak." Aku hanya tertawa kecil sambil menyerahkan uang kepada Mbah Gendis. Senyumnya perlahan hilang ketika menerima uang tersebut. "Ya sudah," katanya singkat, sambil mengambil uang dari tanganku. Entah kenapa perubahan sikap itu membuatku sedikit tidak nyaman, tetapi aku memilih tidak memikirkannya. Setelah berpamitan, aku dan Dini kembali ke motor dan meninggalkan rumah Mbah Gendis. "Ran, kamu tadi lihat nggak?" tanya Dini ketika kami mulai berjalan. "Lihat apa?" aku balik bertanya. Dini mengangkat bahu. "Nggak tahu, kayaknya Mbah Gendis berubah setelah kamu nolak gratis." Aku diam sebentar sebelum menjawab. Aku juga merasa begitu, tapi sudahlah, mungkin aku saja yang terlalu memperhatikan. Kami terus melaju menuju rumah sambil membicarakan rasa sate tadi. Malamnya kami sekeluarga makan bersama. Ibu menyiapkan beberapa lauk sederhana, Bapak duduk di ujung meja, sementara Mas Gilang sibuk dengan piringnya sendiri. Aku sebenarnya lapar, tetapi sejak beberapa saat tadi, perutku terasa tidak nyaman. Aku hanya memainkan sendok sambil sesekali melihat makanan di depanku. "Kenapa masakan ibu cuma dilihatin, Duk?" tanya Bapak. Ibu langsung menatapku. "Enggak enak, Ran? Atau kamu mau makan yang lain?" "Enggak kok, Bu. Aku cuma nggak tahu kenapa perutku terasa aneh." Ibu baru saja hendak menjawab ketika Mas Gilang tiba-tiba berhenti mengunyah. "Sate?" tanyanya singkat setelah mendengar percakapan kami. Aku menoleh kepadanya. "Iya, tadi aku makan sate Mbah Gendis sama Dini." "Kenapa, Mas?" Wajah Mas Gilang berubah dan ia langsung berdiri dari kursinya. "Mas ke kamar mandi dulu," katanya lalu berjalan cepat meninggalkan meja makan. Aku dan ibu saling memandang ketika suara muntah terdengar di kamar mandi. "Kok Mas Gilang begitu?" tanyaku. Bapak mengangkat bahu. "Mungkin masuk angin."
Beberapa saat kemudian, Mas Gilang kembali ke meja dengan wajah pucat dan langsung mengambil air minum. "Mas, kamu kenapa?" "Nggak apa-apa, kayaknya perut Mas memang nggak enak." Aku menatap tangannya yang masih menggenggam gelas. "Tapi kenapa waktu aku bilang makan sate Mbak Gendis, Mas langsung muntah?" Mas Gilang tidak menjawab dan justru mengalihkan pandangan. Setelah makan malam selesai, aku menyusulnya ke kamar. "Mas, aku boleh masuk?" tanyaku dari pintu. "Masuk saja." Aku duduk di tepi kasur dan menatapnya. "Mas tahu sesuatu soal Mbah Gendis kan? Jangan bilang nggak tahu." Mas Gilang menghela nafas panjang. "Kamu itu kalau sudah penasaran memang susah." Aku tersenyum tipis. Berarti benar ada sesuatu. Mas Gilang diam beberapa saat sebelum berkata, "Kalau bisa, jangan makan lagi di warung itu." "Kenapa?" tanyaku. Mas Gilang menatap pintu kamar sebelum menjawab lebih pelan. "Teman Mas pernah melihat sesuatu di sana." Aku mengerutkan dahi. "Siapa?" "Vino," jawabnya. "Dia katanya bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang biasa." Aku langsung teringat rumah Vino yang memang berada tidak jauh dari rumah Mbah Gendis. "Terus, dia lihat apa?" tanyaku. Mas Gilang menelan ludah sebelum menjawab. Dia pernah melihat sosok yang tidak wajar berada dekat tempat Mbah Gendis menyiapkan bumbu sate. Aku diam beberapa detik, lalu bertanya, "Mas maksudnya penglaris?" Mas Gilang mengangguk pelan. Katanya begitu. Vino juga pernah diajak Mas makan di sana, tapi dia menolak. Aku menatap lantai sambil mengingat kembali rasa sate yang tadi sore ku makan. "Jadi selama ini orang-orang memang curiga warung itu pakai penglaris?" tanyaku. "Bukan cuma curiga, Vino bilang dia pernah melihat Mbah Gendis memasukkan sesuatu ke dalam bumbu kacang." Aku langsung merasa tidak nyaman mengingat bumbu yang tadi ku makan. "Mas, kenapa baru cerita sekarang?" "Karena Mas juga baru tahu lebih jelas dari Vino beberapa waktu lalu." Ia kemudian menatapku serius. "Tapi jangan cerita ke siapa-siapa, Ran. Kalau memang belum pasti, jangan sampai malah jadi masalah." Aku mengangguk, meskipun pikiranku sudah terlanjur dipenuhi pertanyaan. Malam itu aku mencoba menghubungi Dini, tetapi teleponku tidak diangkat. Aku meletakkan ponsel di samping bantal dan mencoba tidur, sementara bayangan wajah Mbah Gendis ketika menerima uang dariku sore tadi terus terlintas di kepala. Aku dan ibu saling memandang ketika suara muntah terdengar di kamar mandi. "Kok Mas Gilang begitu?" tanyaku. Bapak mengangkat bahu. "Mungkin masuk angin." Beberapa saat kemudian, Mas Gilang kembali ke meja dengan wajah pucat dan langsung mengambil air minum. "Mas, kamu kenapa?" tanyaku. "Nggak apa-apa, kayaknya perut Mas memang nggak enak." Aku menatap tangannya yang masih menggenggam gelas. "Tapi kenapa waktu aku bilang makan sate Mbah Gendis, Mas langsung muntah?" Mas Gilang tidak menjawab dan justru mengalihkan pandangan. Setelah makan malam selesai, aku menyusulnya ke kamar. "Mas, aku boleh masuk?" tanyaku dari pintu. "Masuk saja." Aku duduk di tepi kasur dan menatapnya. "Mas tahu sesuatu soal Mbah Gendis kan? Jangan bilang nggak tahu." Mas Gilang menghela napas panjang. "Kamu itu kalau sudah penasaran memang susah." Aku tersenyum tipis. Berarti benar ada sesuatu. Mas Gilang diam beberapa saat sebelum berkata, "Kalau bisa, jangan makan lagi di warung itu." "Kenapa?" tanyaku. Mas Gilang menatap pintu kamar sebelum menjawab lebih pelan. "Teman Mas pernah melihat sesuatu di sana." Aku mengerutkan dahi. "Siapa?" "Vino," jawabnya. "Dia katanya bisa melihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang biasa." Aku langsung teringat rumah Vino yang memang berada tidak jauh dari rumah Mbak Gendis. "Terus dia lihat apa?" tanyaku. Mas Gilang menelan ludah sebelum menjawab. Dia pernah melihat sosok yang tidak wajar berada dekat tempat Mbak Gendis menyiapkan bumbu sate. Aku diam beberapa detik, lalu bertanya, "Mas, maksudnya penglaris?" Mas Gilang mengangguk pelan. "Katanya begitu. Vino juga pernah diajak Mas makan di sana, tapi dia menolak." Aku menatap lantai sambil mengingat kembali rasa sate yang tadi sore kumakan. "Jadi selama ini orang-orang memang curiga warung itu pakai penglaris?" tanyaku. "Bukan cuma curiga,
jawab Mas Gilang. Vino bilang dia pernah melihat Mbah Gendis memasukkan sesuatu ke dalam bumbu kacang. Aku langsung merasa tidak nyaman mengingat bumbu yang tadi kumakan. Mas, kenapa baru cerita sekarang? Tanyaku. Karena Mas juga baru tahu lebih jelas dari Vino beberapa waktu lalu. Ia kemudian menatapku serius. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa, Ran. Kalau memang belum pasti, jangan sampai malah jadi masalah. Aku mengangguk, meskipun pikiranku sudah terlanjur dipenuhi pertanyaan. Malam itu aku mencoba menghubungi Dini, tetapi teleponku tidak diangkat. Aku meletakkan ponsel di samping bantal dan mencoba tidur. Sementara bayangan wajah Mbah Gendis ketika menerima uang dariku sore tadi terus terlintas di kepala. Keesokan paginya aku memutuskan mencari Vino sendiri. Aku ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya ia lihat, karena setelah mengetahui cerita Mas Gilang. Pagi di Sumbermulyo selalu dimulai lebih cepat daripada di kota. Aku keluar rumah setelah sarapan dan berjalan menyusuri jalan desa, melewati beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman dan ibu-ibu yang duduk sambil membersihkan sayuran. Aku sengaja mengambil jalan yang melewati rumah Vino karena ingin bertemu dengannya tanpa harus datang langsung ke rumah. Vino akhirnya terlihat berjalan dari arah warung ibunya. "Vin," panggilku, dan dia langsung menoleh. Rania, kamu mau kemana?" tanyanya sambil memperlambat langkah. "Jalan-jalan, tapi sekalian aku mau tanya sesuatu," ajarku sambil mendekat. Aku memperhatikan wajahnya sebelum melanjutkan. "Kamu sebenarnya tahu sesuatu soal Mbah Gendis ya?" Vino yang tadinya terlihat santai langsung berubah ekspresi. "Tahu soal apa?" tanyanya, tetapi matanya justru bergerak ke arah rumah Mbah Gendis yang berada di seberang jalan. "Mas Gilang bilang kamu pernah nolak diajak makan sate di sana. Katanya kamu tahu sesuatu." Vino terdiam beberapa saat sebelum bertanya. "Gilang cerita begitu ke kamu?" "Iya, memangnya kenapa?" Aku mulai merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikannya. Vino menghela napas sambil melihat rumah Mbah Gendis lagi. "Ran, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan ikut campur soal itu." "Kenapa? Aku belum dapat jawaban kamu." Vino akhirnya menatapku. "Aku pernah melihat Mbah Gendis memasukkan sesuatu ke bumbu kacang." Aku langsung bertanya, "Sesuatu apa?" Vino menggeleng lagi. "Aku nggak tahu, tapi waktu aku lihat ada sesuatu di belakangnya. Sejak saat itu aku nggak pernah mau makan di sana." "Kamu yakin itu bukan cuma benda biasa?" Vino menggeleng lagi. "Kalau cuma benda biasa, mungkin aku nggak akan peduli. Tapi aku melihat sosok yang berdiri di belakang Mbah Gendis waktu itu." Aku diam dan Vino segera berkata, "Sudahlah Ran, jangan dibicarakan lagi. Aku harus bantu ibu." Aku mengangguk dan membiarkannya pergi. Tanpa kusadari, percakapan itu didengar Bu Parni yang sedang berdiri tidak jauh dari sana. Aku tidak mengetahui hal tersebut sampai ketika pulang, ibu langsung menarik lenganku begitu aku masuk rumah. "Kamu ngobrol apa sama Vino tadi?" tanya ibu. Aku mengernyit. "Ngobrol biasa, Bu. Kenapa?" Ibu menghela napas. "Ibu-ibu sudah ramai membicarakan kalian. Katanya Bu Parni dengar kamu ngomong soal warung sate Mbah Gendis." Aku langsung memegang kepala. "Loh, aku cuma tanya, Bu." Ibu menatapku serius. "Masalahnya, kalau sampai Mbah Gendis dengar, dia bisa mengira kamu yang menyebarkan." Aku mengangguk pelan. "Iya, nanti kalau ditanya, aku jelaskan." Namun penjelasan itu tidak pernah terjadi dengan tenang. Menjelang sore, Mbah Gendis datang langsung ke rumah kami. Ibu sedang duduk di ruang depan ketika suara Mbah Gendis terdengar dari luar. "Bu Lestari, Bu," panggilnya. Ibu bangkit dan membuka pintu. "Mbah Gendis, ada apa?" Mbah Gendis berdiri dengan wajah yang tidak seperti biasanya. "Mana Rania, Bu? Saya mau bicara." Aku yang mendengar namaku langsung keluar. "Ada apa, Mbah?" tanyaku. Mbah Gendis menatapku lama sebelum berkata, "Gara-gara kamu, warung saya sekarang sepi." Aku terdiam. "Saya nggak pernah bilang ke warga bahwa Mbah pakai penglaris," jawabku. Mbah Gendis langsung menyahut, "Tapi kamu yang tanya kepada Vino, dan sekarang semua orang membicarakannya." "Mbah, aku cuma bertanya karena Mas Gilang bilang Vino pernah melihat sesuatu," kataku. Mbah Gendis mengkerutkan dahi.
Jadi kamu percaya begitu saja? Aku menggeleng. Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Mbah Gendis menatapku beberapa detik, lalu berkata, kebenaran itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya dari cerita orang. Ibu mencoba menenangkan kami. Sudahlah Mbah, kalau memang ada salah paham, nanti kita bicarakan bersama Pak RT. Mbah Gendis mengangguk, tetapi sebelum pergi, ia menatapku sekali lagi. Saya tidak pernah lupa orang yang membuat usaha saya hancur, Nduk. Setelah itu masalah tersebut semakin besar. Pak RT dan Pak RW akhirnya ikut turun tangan karena warga mulai saling menyalahkan. Mbah Gendis tetap mengatakan bahwa ia tidak menggunakan penglaris, sedangkan Vino mempertahankan ucapannya. Beberapa hari kemudian Mbah Gendis memilih berhenti berjualan di Sumber Mulyo dan pindah ke desa sebelah. Sejak saat itu suasana desa berubah. Warung yang sebelumnya ramai menjadi kosong, warga mulai membicarakan masalah tersebut dari satu rumah ke rumah lain, dan aku mulai merasa bahwa semua ini sudah berjalan terlalu jauh. Beberapa malam setelah Mbah Gendis pergi, rumah kami mulai mengalami kejadian-kejadian kecil yang sulit dijelaskan. Awalnya hanya suara gesekan dari atap ketika malam turun, lalu bunyi benda seperti bergeser sendiri di dapur. Aku dan keluargaku masih mencoba menganggap semuanya sebagai hal biasa. Sampai suatu malam, suara benturan terdengar dari atas rumah. Ada suara apa itu? Tanyaku sambil menatap langit-langit ruang televisi. Bapak mengangkat kepala. Mungkin ranting jatuh. Mas Gilang ikut memperhatikan atap. Tapi tadi nggak ada angin. Ibu yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Sudahlah, jangan dipikirkan. Besok saja Bapak cek." Aku mencoba mengabaikan pikiran itu dan kembali duduk. Namun belum sampai beberapa menit, suara yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, membuat kami semua terdiam. Bapak akhirnya berdiri dan mengambil senter. Tetapi ketika atap diperiksa dari luar, tidak ada ranting, batu, atau benda apapun yang bisa menjelaskan suara tadi. "Sudah, masuk saja," kata ibu ketika Bapak kembali. "Mungkin kucing." Bapak mengangguk meskipun wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Aku menatap jendela ruang tengah sebelum berkata, "Tadi aku merasa seperti ada yang berdiri di luar." Mas Gilan langsung menoleh kepadaku. "Kamu lihat siapa?" "Nggak jelas," jawabku. "Cuma seperti bayangan." Bapak menghela nafas. "Jangan terlalu dipikirkan, Ran." Aku mengangguk. Tetapi malam itu ketika masuk kamar, aku tetap memeriksa jendela sebelum tidur. Beberapa hari kemudian kondisi tubuhku mulai menurun. Aku sering merasa lelah, sulit tidur, dan beberapa kali terbangun karena mendengar suara langkah di luar kamar. Suatu malam, aku sedang merapikan selimut ketika mataku tanpa sengaja tertuju ke jendela. Di balik kaca, terlihat sesuatu yang tinggi dan gelap berdiri cukup jauh dari rumah. Aku mundur beberapa langkah. "Ibu!" teriakku dan suara kakiku membuat kursi di samping tempat tidur bergeser. Mas Gilang dan Bapak langsung berlari ke kamar. "Ada apa, Ran?" tanya Bapak. Tetapi ketika aku menunjuk jendela, tidak ada apa-apa di sana. "Tadi ada orang," kataku sambil menarik nafas. Mas Gilang membuka tirai dan melihat keluar. "Gak ada siapa-siapa." Sejak malam itu aku jatuh sakit. Ibu bahkan meminta agar aku menunda kepulanganku ke Surabaya karena kondisiku belum membaik. Sementara itu, kabar dari desa sebelah datang tidak lama kemudian. Vino mengalami kecelakaan ketika pulang bekerja dan harus dirawat di rumah sakit. "Kasihan Vino," kata ibu ketika mendengar kabar tersebut. Aku hanya mengangguk dari tempat tidur. "Mas Gilang sudah menjenguk?" tanyaku. "Belum," kata ibu. "Besok katanya mau ke sana." Seminggu kemudian ketika aku berbicara dengan Mas Gilang di kamar, suara pengumuman dari masjid terdengar sampai rumah. Aku menatapnya ketika nama Vino disebut dalam pengumuman duka. "Mas," suaraku mengecil. "Vino meninggal." Mas Gilang tidak menjawab. Ia langsung berdiri dan keluar kamar untuk memastikan kabar tersebut. Beberapa waktu kemudian, ia kembali dengan wajah pucat. "Iya, Ran, Vino meninggal di rumah sakit." Aku menunduk dan tidak tahu harus berkata apa.
setelah pemakaman Vino, tetapi gangguan di rumah kami masih berlanjut. Beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai pulih. Aku sudah bisa keluar kamar, meskipun ibu masih sering melarangku pergi terlalu jauh. Suatu siang, aku dan Mas Gilang pergi ke desa sebelah untuk membeli camilan. Dan di tengah perjalanan, kami melewati sebuah kawasan yang dipenuhi pedagang makanan. "Mas, itu sate ya?" tanyaku sambil menunjuk sebuah gerobak yang dikerumuni pembeli. Mas Gilang memperlambat motor. "Kayaknya." Aku memperhatikan penjualnya dari jauhan, sampai akhirnya mengenali rambut putih dan tubuh kecil yang berdiri di belakang gerobak. "Mas," kataku pelan, "itu Mbah Gendis." Mas Gilang langsung menarik napas. "Jangan ke sana." Aku masih menatap warung tersebut. "Kenapa?" tanyaku. "Kita cari makanan lain saja." Aku mengangguk, tetapi sebelum pergi, aku sempat melihat Mbah Gendis menoleh ke arah kami. Tatapannya membuatku buru-buru memalingkan wajah. Malamnya, ketika keluarga kami sedang berkumpul di ruang televisi, terdengar ketukan dari pintu depan. Aku dan Mas Gilang saling memandang sebelum Bapak bangkit. "Biar Bapak yang buka." Tidak lama kemudian, suara Bapak terdengar. "Bu, ada tamu." Aku ikut berdiri dan berjalan ke ruang depan. Begitu melihat siapa yang berdiri di sana, langkahku terhenti. "Mbah Gendis?" tanyaku. Mbah Gendis tersenyum kecil sambil membawa sebuah kantong plastik. "Boleh saya masuk, Rania?" "Boleh, Mbah," jawabku setelah beberapa detik. Ibu segera datang dan mempersilahkan Mbah Gendis duduk. "Sudah sehat kamu, Nduk?" tanya Mbah Gendis. "Sudah, Mbah. Alhamdulillah." Ia mengangguk lalu meletakkan kantong plastik itu di atas meja. "Saya datang bukan mau membahas masalah yang dulu," katanya. Ibu duduk di sampingku. "Kalau begitu, ada apa, Mbah?" tanyanya. Mbah Gendis tersenyum tipis. "Saya cuma mau ngasih sesuatu." Aku menatap kantong plastik itu. "Mau ngasih apa, Mbah?" tanyaku. Mbah Gendis tidak menjawab, hanya menyerahkan kantong tersebut kepada ibu. Dari dalamnya terlihat beberapa bungkus makanan, dan ketika ibu membukanya sedikit, bau sate kambing langsung tercium. "Ini sate kambing, Bu, buat orang serumah," kata Mbah Gendis. Ibu menerima kantong itu sambil tersenyum. "Wah, terima kasih, Mbah." Aku masih memandangi Mbah Gendis. "Mbah, kok tiba-tiba ngasih sate?" Mbah Gendis tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kepadaku, kemudian berdiri dari kursinya. "Saya pamit dulu, Bu." Ibu sempat bertanya, "Nggak duduk dulu, Mbah?" Mbah Gendis menggeleng dan berjalan keluar rumah. Aku dan ibu masih berdiri di depan pintu ketika Mbah Gendis berjalan semakin jauh. "Bu," kataku sambil menatap kantong sate yang ada di tangan ibu. "Mau dimakan?" Ibu menoleh kepadaku dan mengangkat bahu. "Entahlah, Nduk, nanti kita pikirkan." Aku sebenarnya sudah mengetahui cerita tentang dugaan penglaris yang pernah disampaikan Mas Gilang. Namun kali ini aku memilih diam, karena aku sendiri tidak tahu apakah sate yang diberikan Mbah Gendis memang hanya bentuk permintaan maaf atau ada maksud lain di baliknya. Malam itu kami memutuskan tidak memakannya. Ibu membuang sate tersebut tanpa membuka semua bungkusnya, lalu kami kembali berkumpul di ruang televisi. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa malam itu gangguan di rumah kami akan menjadi lebih sering daripada sebelumnya. Malam itu, suara dari atap kembali terdengar. Kali ini bukan hanya sekali, melainkan beberapa kali dengan jarak yang tidak beraturan. Bapak dan Mas Gilang keluar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apapun. Ketika kembali masuk, Bapak hanya berkata, "Nggak ada apa-apa di atas." Ibu menatapnya. "Tadi Bapak yakin ada suara?" Bapak mengangguk. "Iya, tapi entah dari mana." Mas Gilang duduk sambil memandang langit-langit. "Mungkin sebaiknya kita minta bantuan Ustadz." Ibu langsung menyetujui. "Besok saja kita minta beliau datang." Keesokan harinya seorang ustadz datang ke rumah kami dan membantu memeriksa keadaan rumah kami. Ia menemukan sebuah bungkusan kecil berisi tanah dan benda-benda yang tidak dikenali
di dekat pot tanaman. Bapak memegang bungkusan itu dengan hati-hati sebelum menyerahkannya kepada Ustadz. "Pak Haris, jangan disimpan lagi di rumah. Saya akan membantu membersihkan rumah ini. Setelah itu, jangan tinggalkan ibadah dan doa." Bapak mengangguk. "Terima kasih Ustadz. Kami memang sudah beberapa malam sulit tidur." Setelah rumah selesai diruqyah, keadaan perlahan menjadi lebih tenang, tetapi gangguan belum benar-benar hilang. Beberapa malam kemudian, terdengar suara benda jatuh dari dapur. Lalu jendela kamar Rania, kamarku, beberapa kali terbuka sendiri. Aku tidak lagi berani tidur dengan lampu mati. Bu, menurut ibu, semua ini ada hubungannya dengan Mbah Gendis? Tanyaku suatu malam. Ibu yang sedang melipat pakaian berhenti sebentar. "Ibu nggak tahu, Nduk. Jangan menuduh orang kalau kita nggak punya bukti." Aku mengangguk, meskipun pertanyaan itu terus berada di kepalaku. Beberapa hari kemudian, kabar dari desa sebelah membuat semua warga kembali berkumpul. Mbah Gendis dan cucunya mengalami kecelakaan ketika pulang berjualan. Mobil yang melaju dari arah berlawanan menabrak kendaraan mereka, dan keduanya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Berita itu membuat rumah kami mendadak sunyi. Aku duduk di ruang tengah bersama ibu, bapak, dan Mas Gilang. Tidak ada yang langsung membicarakan dugaan penglaris, tetapi aku tahu semua orang memikirkan hal yang sama. Setelah Mbah Gendis meninggal, gangguan di rumah kita berhenti, kata Mas Gilang akhirnya. Bapak menatapnya. "Jangan buru-buru menghubungkan semuanya." Ibu mengangguk. "Benar, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku menatap jendela yang selama beberapa minggu terakhir selalu membuatku gelisah. "Tapi Mas," kataku pelan, "Vino meninggal, aku sakit, teror datang, lalu Mbah Gendis meninggal dan semuanya berhenti." Mas Gilang diam, sedangkan Bapak hanya menghela napas. "Mungkin memang kebetulan," kata Bapak. "Mungkin juga ada sesuatu yang tidak kita pahami. Yang jelas jangan sampai kita membuat kesimpulan sendiri." Aku mengangguk, karena untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa rasa penasaran juga bisa membawa seseorang terlalu jauh. Beberapa malam kemudian, aku duduk bersama ibu di kamar. Rumah terasa jauh lebih tenang daripada sebelumnya. "Bu, aku masih kepikiran Mbah Gendis," kataku. Ibu menatapku sambil merapikan rambutku. "Kenapa, Nduk? Menurut ibu, apakah Mbah Gendis benar-benar pakai penglaris?" tanyaku. Ibu terdiam cukup lama. "Ibu nggak tahu. Kita cuma dengar dari orang lain, dan sebagian besar cerita itu juga tidak pernah kita lihat sendiri." Aku menunduk. "Berarti selama ini aku juga salah karena ikut bertanya-tanya." "Bukan salah kalau ingin tahu," jawab ibu. "Tapi kalau belum tahu kebenarannya, jangan sampai pertanyaan kita berubah menjadi tuduhan." Aku ngerti sekarang. Ibu menggenggam tanganku. "Kadang masalah besar dimulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil, Ndut. Satu pertanyaan bisa berpindah dari satu orang ke orang lain, lalu berubah menjadi cerita yang berbeda." Aku tersenyum tipis. "Aku bakal ingat itu, Bu." Kini, setelah semua teror malam itu berlalu, aku bisa kembali duduk di teras rumah dengan tenang, menikmati angin sore yang sejuk tanpa rasa takut di hati. Aku menyadari bahwa desa kecil ini tetap sama seperti dulu. Indah, damai, namun juga menyimpan misteri dan kegelapan yang tak terlihat bagi mata awam. Pelajaran yang aku dapatkan dari semua ini sangat sederhana namun mendalam. Diam kadang lebih baik daripada bertanya, dan tidak semua makanan gratis datang dari niat baik. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena hanya Dialah pelindung sejati dari segala macam kejahatan yang tak kasat mata. Dan untuk Sumber Mulyo, desa yang selalu kurindukan, aku pulang bukan hanya untuk bernostalgia, tetapi juga untuk mengingat bahwa di balik keindahan alamnya, selalu ada cerita gelap yang menunggu untuk tidak diceritakan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini.
Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Lintas Arwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.